Jadi surat pemanggilan sudah kita layangkan ya kemarin. Kemudian untuk harinya hari Jumat jam 2, jam 14.00 kita jamnya kita panggil. Apakah akan dipertemukan dengan saudara NM? Nanti. Saksi korban dan juga NM sudah kita panggil. Kemudian sudah kita mintain keterangan. Kemudian ini kita sudah menjadwalkan untuk saksi terlapor. Ya, saksi terlapor. Jumat jam 14.00. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Nikita Mirzani dan di mana ia melaporkan seorang laki-laki yang merupakan pacarnya Loli, yaitu yang bernama Fadel, di mana kasus ini terus bergulir dan sampai saat ini pihak Nikita Mirzani melaporkan Fadel kepada pihak yang berwajib karena sudah menurutnya sudah mengotori dan merusak anak perempuannya. Mari kita simak dan reaksi bersama. Kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, saya bakalan speak up terus deh. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Saya kesel, dan gara-gara beliau, saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang gara-gara siapa? Gara-gara beliau. Beliau sudah menghancurkan hidup saya dan keluarga saya dan saya tidak suka. Dan video tersebut di mana Loli dan Nikita Mirzani, pasangan seorang ibu dan anak, sudah akur, dan diungkapkan barusan bahwasanya Loli sewaktu bersama Fadel ini menerima perlakuan yang kurang baik ya, seperti dia dikurung di dalam kamar, seperti barusan yang dikatakan oleh Loli. Salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Namanya tidak kita sebut. Bang, ke sini bang. Sini bang. USG bang. Iya. USG bang. Iya. Kanan bang. Biasa apa bang? Terus. Biasa apa? Biasa apa bang? Kesini boleh bang? Tahan di sini oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Kapan bang? Kapan bang? Tanggal 14 September. Di klinik mana bang? 2024. Di sini Rasman yang merupakan kuasa hukum Fadel mengungkapkan bahwa dia memiliki bukti USG berupa hasil lab tentang Loli, di mana ia menyebutkan bahwa hasil USG tersebut Loli negatif, tidak hamil. Di sini anehnya Bung Rasman di sini ya selalu hadir dalam kasus-kasus yang lagi viral, seperti kemarin tuh kasus pada Vina Cirebon, dan sekarang ini menjadi kuasa hukum si Fadel. Dan pernyataan yang menurut netizen ini bikin lelucon ya. Anehnya si Rasman ini mengungkapkan hasil USG itu pada tanggal 14 September 2024. Sedangkan kasus Loli dan Fadel ini sudah beberapa bulan kemarin menyatakan bahwa Loli ini melakukan aborsi. Dia melakukan hubungan yang terlarang dengan si Fadel. Dan pernyataan Rasman ini sangat bertolak belakang ya. Masa di USG itu kemarin kok bukan hasil USG-nya itu bukan yang dulu-dulunya, kan nggak masuk akal. Bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin. Saya nggak bisa ke orang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Anak perempuan hamil terus tiba-tiba terjadi sama seperti yang gue alami gitu kan, apa nggak mau gorok leher gue gitu.
Nah makanya kenapa gue seketat itu sama Loli, tapi kan Loli juga mengakui di video itu bahwa dia dipukul pun karena dia bersalah. Ya kan, kalau kalian cek lagi dia kan ngomong, iya aku pernah dipukul, tapi karena aku salah. Nah itu kan dia udah mengakui. Tapi sempat kakak kan cerita perihal juga pendidikan pun mami sudah ikut. Iya kan, dia kan pendidikan pun dia ngaku bahwa dia berangkat ke sana pun itu biaya dari miminya. Nah berarti kan tanggung jawabnya gue sebagai seorang ibu sudah terpenuhi gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau, kan netizen pada ngebully, oh ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gue aja pernah kok digebok sama bokap gue, ya kan? Gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper, gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal, jadi makanya didikan gue dulu bokap gue mendidik gue itu gue terapkan ke anak-anak, tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar, that's it, gitu. Lo mau keluar boleh, tapi ada satu orang yang ikut, gitu. Nggak boleh kata enggak, gitu. Nggak boleh ada penolakan sama sekali. Kali perdebatan besar kayak gini baru kali ini aja. Iya, halo. Halo. Kenapa gembel? Mana Loli mana? Kenapa gembel? Ayo dong ke Polres yuk. Udah on the way ke Polres gembel. Oke. Ya, ditunggu di situ gembel ya. Oke. Jangan nggak dateng bel. Siap. Oke gembel, see you. Siap ya. Jangan di Polres ya. Nggak berani kan kalau nggak di Polres? Ya harus di Polres dong. Di Polres dong. Nah, oke. Kita buktikan di situ. Ketemu ya. Iya. Ya, oke. Sip. Jangan soal berani suara ya. Hati-hati. Bukan, ini gua omnya, bro. Iya. Nggak diberat-beratin, gua nggak tidur ini nungguin adik ponakan gua. Iya, sama nggak tidur kita. Oh, ya udah kalau gitu. Sama-sama ketemu nggak tidur lah, yuk ketemu. Yuk, mau ketemu gimana? Mau gimana nih? Di polisi, ayo. Mau di polisi apa yang gimana? Polisi lah. Katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu. Kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin, ya kan. Dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1, gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang, apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Tapi masih ngasih support biaya gitu. Kalau nggak ada biaya, Loli nggak mungkin stay di sana. Kan di luar negeri sekolah nggak bisa ngutang. Tapi kan ketika masalah ini hadir, lunas dulu, baru anaknya terbang. Ya, jadi jangan ditanya masih support atau kayak enggak. ngasih jajan ya, uang. Menurut lo? tapi kan ini ketika Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Gitu. Tapi ketika masalah ini ada kan, Loli kayak dapat dukungan dari mantan, dari Tony kan katanya bahkan diadopsi. Ingin nggak bisa mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Karena tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologik. Bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. Sampai ganti akun. Ya kan udah dibilang namanya anak 15 tahun masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya gitu kan. Dan dia tahu nih ibunya nih susah dapat visa gitu. Kenapa? Karena kan si Aska ini aktenya pakai nama si botak Dajjal kan gitu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan visa ini gitu. Nggak tahu si botak ini ditelepon mungkin dari dari kedutaan susah atau bagaimana gitu. Tinggal visanya Aska aja. Berarti memang belum sempat ngurus keluar visa segala macam. Visa lagi diurus, tinggal visa Aska aja karena mau tidak mau harus dibawa. Iya, karena memang itu adalah si negara yang ingin dia tuju.
Jadi kalau gue pergi sendiri dia akan nangis. Dan gue sudah berjanji kalau ke sana pasti akan bawa abang gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu aja. Setelah masalah besar ini gimana kedepannya membangun hubungan sama kakak? Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sempat nangis.